Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan, salam taklim ma'rifat. Kajian ilmiah metafisika tasawuf Islam. Edisi kali ini adalah yang kelima. Yang kita kupas adalah tentang baiat. Baiat ini mesti bisa diterangkan secara gamblang agar tidak terjadi simpang siur pemahaman, versi, dogma, interpretasi yang dikhawatirkan. Ada banyak yang mengklaim ini benar, ini paling bagus, harus ini, harus itu. Tetapi ujung daripada yang dikerjakan itu malah menyimpang dari apa yang diterangkan di dalam Quran tentang baiat itu sendiri. Sebagian orang itu memaknai baiat adalah janji, keterikatan atau loyalitas atau kewajiban dan sebagainya. Itu sifatnya horizontal. Antara A dan B ada ikatan hak dan kewajiban, begitu kira-kira. Tetapi baiat di sini yang kita maksud adalah hubunganmu vertikal, jadi bukan tentang hubungan horizontal antara A dengan majelis ini, B, atau A dengan si C. Nah, bukan itu. Tetapi baiat di sini adalah agar hubunganmu dengan Allah Ta'ala itu bisa terupgrade, bisa nyambung, maka mesti ada baiat. Baiat ini diterangkan di Asy-Syura 52. Praktek dari baiat ini adalah penanaman nur kitab Quran dan nur iman. Yang ini kata Nabi, syariatnya adalah melalui apa yang dikiaskan dalam mutu qabla anta mutu, yaitu orangnya ini akan di-upgrade gelombang sadarannya, dibersihkan kolbunya, kemudian ditanamkanlah nur ke dalam kolbunya. Sama halnya setiap Nabi dan Rasul pun dulunya selalu semua dibaiat oleh malaikat Jibril, yang dengan itu sehingga manusianya itu mampu untuk menerima getaran-getaran gelombang wahyu yang turun dari sisi Allah Ta'ala. Di dalam Asy-Syura 52 menerangkan bahwa demikianlah kami wahyukan, artinya ada jalannya wahyu, ada jalan hubungan kita dengan Allah Ta'ala yaitu lewat wahyu, yang itu orangnya mesti dipersiapkan dulu kolbunya, yaitu dengan ditanamkanlah nur kitab Quran dan nur iman. Demikian juga yang diterangkan di dalam cerita akan proses yang dialami Nabi Muhammad. Pada malam itu dia Muhammad di belah dadanya dicuci kolbunya dan ditanamkanlah nur zikrullah ke dalam kolbunya. Yang perlu dipahami adalah jika manusia ada di gelombang dunia yang alat pembaca kesadarannya adalah namanya akal, pembaca gelombangnya adalah akal, yang misalkan akal ini ada di limit antara 0 sampai 100% virtual dunia, maka akal otomatis tidak mungkin bisa melampaui batasan alam dunianya sendiri. Nah, manusia yang masih ada di gelombang akal itu berarti tidak bisa masuk ke dimensi di atasnya dunia, atau tidak mungkin bisa masuk alam akhirat. Yang alam akhirat mesti memakai gelombang sadar yang berbeda, yang disebut Nabi sebagai roh atau ruh. Nah, akal itu hanya untuk membaca gelombang virtual dunia, sedangkan roh itulah yang dipakai untuk membaca gelombang virtual akhirat. Maka seorang yang belum menerima upgrade gelombang kesadaran, maka dipastikan dia tidak bisa atau tidak mungkin masuk ke akhirat. Maka dia hanya sampai pada batas ambang kesadaran dunianya sendiri. Melewati itu manusianya pasti mati,
batas kesadaran dunia ternyata adalah sama atau sebanding dengan batas kesadaran akalnya. Hilang akalnya, kesadaran akalnya, maka hilang pula dunianya. Berarti batas dunia tidak ada di ujung langit yang biru. Karena mau dicari kemanapun butuh batas ujung dunia, nggak ada. Ternyata batas ujung dunia adalah batas akal kesadaran manusianya itu sendiri. Maka jika manusianya belum di-upgrade gelombang untuk masuk di alam di atasnya dunia atau di atasnya alam akal, maka manusia itu tidak pernah akan bisa masuk ke akhirat. Artinya manusia itu tidak pernah bisa naik kelas dari dunianya. Nah, ini masalahnya. Misalkan HP-mu supportnya sinyal itu pakai sinyal 3G. Kemudian suatu kondisi umurnya harus mati, maka nggak ada pilihan lain, engkau harus masuk ke alam yang di atasnya, alam sebelummu. Nah, misalkan itu adalah alam akhirat ya, kiasnya. Yang akhirat itu support gelombangnya adalah 4G. Maka otomatis HP-mu tidak bisa dipakai di alam di atasnya dunia itu. Artinya gelombang HP-mu yang masih support 3G tidak mungkin bisa dipakai di alam yang memakai support sinyal jaringan 4G. Nah, sinyal 3G itu hanya bisa dipakai di dimensi yang support 3G juga. Sinyal 4G pun akan bisa dipakai di jaringan yang support dimensinya adalah juga sinyal jaringannya adalah 4G. Nah, jika manusia yang masih ada di dimensi akal, kesadaran akal, maka dia tidak mungkin bisa menembus akhirat. Nah, makanya dalam bahasa Hindu Buddha dikiaskan orang itu akan mengalami reinkarnasi atau dia akan dihidupkan kembali dengan melanjutkan karmanya yang belum selesai. Nah, ternyata kias di alam kubur adalah berupa kelahiran kembali, yaitu seorang bayi dilahirkan dengan catatan amal di lauh mahfudz. Siapa yang beramal? Orangnya baru lahir. Itulah karmamu dahulu, itulah catatan amalmu dahulu yang mesti kau lanjutkan, karena tujuan seluruh jiwa mestinya adalah pulang kepada yang maha jiwa. Ruh pulang kepada yang maha ruh. Manusia yang hakikat pulang kepada hakikatnya manusia adalah sumbernya adalah Allah Ta'ala sendiri. Maka jika manusianya belum terupgrade gelombang kesadarannya, otomatis dia nggak bisa naik kelas untuk masuk ke dimensi akhirat. Jika dipaksakan masuk ke akhirat, atau jika dia belum menerima baiat atau upgrade gelombang yang dikiaskan berupa nur iman dan nur kitab, maka ketika dia mati, yang masuk ke alam nyata, sementara dia punya alat, maka sebagaimana diterangkan di Al-Baqarah, maka terjadilah sumum bukmum umyun fahum layarjiun fahum layabsirun, yaitu matamu dibutakan, telingamu ditulikan, mulutmu dikunci menjadi bisu. Artinya engkau tidak sinkron dengan alam yang di atas dunia ini. Yaitu ketika kamu mati, kamu masuk ke alam yang lebih nyata, yang mestinya kau menyadari bahwa dunia ini sebelumnya adalah menjadi fata morgana atau hanya sebatas mimpi. Tapi ketika kau masuk ke alam yang lebih nyata atau kenyataan, dan kenyataannya ternyata kau menjadi seorang yang bisu, tuli, dan buta. Itu kias. Artinya gelombang kesadaranmu tidak sinkron dan tidak bisa connect, tidak bisa terintegrasi dengan alam akhirat yang lebih nyata. Seorang yang mau masuk SMP tentu daftar dulu di saat dia lulus SD, barulah masuk SMP. Nah, untuk masuk SMA dia mesti daftar dulu setelah dia lulus SMP. Nah, keyakinan banyak orang
bahwa Nur Muhammad itu telah ada di dalam setiap manusia, betul. Tapi Nur Muhammad yang ada pada orang-orang atau manusia yang di dunia ini, baiatnya adalah saat dia di alam kandungan. Kutipkan sebagian ruhku dan kau bersujudlah. Itu ada di alam kandungan. Adalah sebagai guru atau penuntun untuk kehidupan kita di dunia. Tetapi untuk kembali kepada Allah Ta'ala, pulang ke hadirat Allah Ta'ala, baiatnya atau Nur Muhammadnya mesti kita didapatkan di dunia. Nah, jangan kita bayangkan baiat yang di alam kandungan itu bisa dipakai pulang. Karena untuk daftar SMP mesti dari SD. Nah, untuk daftar SMA jangan pakai ijazah SD. Untuk masuk dunia memang kamu pernah dibaiat di alam kandungan. Tapi untuk kembali pulang dari duniamu, jangan mengharapkan Nur Muhammad yang ada pada dirimu saat engkau ditanamkan di alam kandungan. Kamu mesti dapatkan baiat di dunia, barulah kau bisa pulang ke alam akhirat, ke alam keabadianmu, menjadi jiwa yang merdeka, sempurna, abadi, dan masuk ke alam keabadian. Nah, itulah yang dimaksud dengan baiat. Jadi baiat kalau di tataran horizontal memang disebut dengan janji, kemudian keteguhan, keyakinan, ikatan. Sedangkan baiat yang sifatnya vertikal adalah engkau ditanamkan unsur Allah. Nur iman dan nur kitab itu sudah unsur Allah, yang itu include konkret. Jadi ada yang ditanamkan dari sisi Tuhanmu melewati suatu proses yang dibawa oleh malaikat Jibril, kemudian melewati estafet silsilah yang bisa jadi melewati khalifah-khalifahnya. Nah, kemudian sampailah nur itu ke dalam kolbu manusia yang dikehendakinya. Di dalam Asy-Syura 52 sendiri, Allah memfilter ini, artinya tidak bagi semua orang, yaitu hanya yang terpilih, yang dikehendaki di antara hamba-hamba kami. Artinya menyaringnya 4 lapis. Berarti yang bisa dibaiat, yang berrezeki baiat adalah semata-mata dipilih Allah melalui saringannya. Jadi bukan untuk semua orang. Yang itu sebetulnya orang itu menjadi disebut sebagai orang beriman. Pernah dulu di zaman Nabi Muhammad ada Badui datang. Dia dengan kondisi yang yakin dan percaya akan Nabi, melihat Nabi, kemudian berujar, "Ya Rasulullah Muhammad, saksikanlah aku beriman kepadamu." Sambil yakin, sambil percaya, sambil melihat zahirnya Rasulullah Muhammad. Tapi apa jawab Nabi? Belum. Engkau belum beriman. Engkau masih berserah diri. Iman belum masuk dalam dirimu. Nah, berarti iman itu dimasukkan. Artinya ada proses adaptasi dari belum masuk menjadi masuk, dari luar ke dalam. Artinya orang beriman itu ada campur tangan Tuhan melalui sistemnya, yaitu ditanamkannya nur, dimasukkan ke dalam kolbunya, sehingga orang itu ruhnya dibangkitkan. Karena prosesnya adalah mutu qabla anta mutu, yaitu dia dimatikan di dalam hidupnya dan ketemu kehidupan setelah matinya. Maka dia akan dibukakan rahasia akhirat, rahasia kehidupan setelah mati. Sedangkan dia menjalaninya sebagaimana tidak ubahnya dunia yang sama. Stasionernya dunia, tetapi ruhnya bisa menembus akhirat. Karena sebagaimana diterangkan di Asy-Syura 52, di penghujung ayatnya adalah dipertemukan dengan petunjuk akan jalan yang lurus atau sirotol mustaqim. Karena orang itu melewati jembatan khusus, jembatan pintas, jalan memotong, walaupun orangnya masih ada di stasioner dunia zahirnya, tapi ruhnya bisa menembus lapisan alam akhirat. Nah, tidak mungkin orang bisa mi'raj ke hadirat Allah Ta'ala jika tidak ketemu jembatan sirotol mustaqim. Juga tidak mungkin manusia bisa ketemu jembatan sirotol mustaqim jika dia tidak menerima baiat. Karena manusia yang ada di dunia pasti ada di dimensi relatif.
Sedangkan relatif sampai kapanpun tidak akan pernah bisa kembali kepada yang mutlak. Yang terbatas tidak mungkin bisa kembali kepada yang tak terbatas. Kapasitasnya berbeda, gelombangnya berbeda, hukumnya berbeda. Maka mesti relatif menggandeng unsur mutlak barulah memungkinkan bisa kembali kepada yang mutlak. Atau manusia mesti menerima baiat nur iman dan nur kitab, barulah disebut beriman, barulah bisa memungkinkan dia bisa kembali kepada zat yang maha mutlak. Nah, yang ditanamkan dalam proses baiat itu sebetulnya adalah include all in, semua dari sisi Allah Ta'ala. Mulai jalannya wahyu, nur iman, nur kitab atau kitab kodim, kemudian al-buraq, petunjuk Rasulullah, semua untuk bisa kau berhubungan dengan Allah mesti lewat itu semua, karena itulah nurnya Allah. Tanpa nurnya Allah engkau pun tidak akan sampai kepada Allah. Tanpa sinarnya matahari kamu pun tidak akan pernah bisa mengenali matahari. Mutlak yang bisa kembali kepada matahari adalah mesti lewat sinarnya. Karena yang berkekalan dengan matahari, yang sampai pada matahari adalah sinarnya sendiri. Yang sampai pada Allah pun adalah nurnya sendiri. Maka jangan mimpi mau kembali kepada Allah Ta'ala tanpa lewat nurnya, tanpa beserta nurnya. Maka adaptasimu menuju Allah Ta'ala adalah lewat nurnya, beradaptasi, berproses, naik gelombang, naik gelombang, naik gelombang, yang itu dikasihkan sebagai Mi'raj. Maka engkau lama-lama, lambat laun akan sampai kepada alam mutlak, alam ketuhanan, alam Rabbani, yang situlah engkau akan kenal apa yang disebut dengan ma'rifatullah. Kamu kenal, kamu sampai, kamu berhampir, tapi yang mengalaminya hanya dia yang tahu, orang lain tidak tahu. Jadi baiat ada dua dimensi. Yang satu dimensi horizontal, itu terserah orang mau kemas seperti apa, terserah, itu namanya baiat dunia. Nah, makanya ada janji-janji, ada ikatan, ada macam-macam, itu bebas orang ngakunya, terserah. Karena tidak ada orang yang berkepercayaan yang mengingkari kepercayaannya. Orang berkeyakinan yang mengingkari keyakinannya itu nggak mungkin. Pasti dia yakin akan keyakinannya, percaya akan kepercayaannya. Tapi ini sifatnya universal, yaitu tentang adaptasi vertikalmu kepada Allah Ta'ala. Mesti kamu di-upgrade, kamu memperoleh faktor Tuhan, faktor mutlak, faktor tak terhingga, yang itu bisa mengantarkanmu kepada zat yang maha mutlak, zat yang maha tak terhingga. Silakan dibaca, itu ada di Asy-Syura 52. Kemudian pelajari tentang kalimat mutu qabla an tamutu, yaitu orang normal akan ketemu akhirat ketika dia setelah selesai mati. Mati dulu baru ketemu akhirat. Tetapi bagi orang-orang khusus yang lewat jalan khusus, maka dia akan ketemu akhirat walaupun dia masih ada di kehidupan dunianya. Stasioner jasmani di dunia, tetapi gelombang isinya telah ada di dimensi ruh, dan ruh lah yang bisa kembali kepada yang maha ruh, melewati lapisan dimensi ruh, alam ruh, berlapis-lapis, yang kata Nabi ada 7 lapis tingkat, ada 7 lapis langit. Itulah jika orang yang tidak pernah mengalami masuk akhirat, maka akhirat dianggap fiktif, tidak nyata atau abstrak. Yang nyata adalah dunianya. Tapi jika orang yang lewat jalan khusus, jalan pintas, yang itu adalah orang-orang yang mendapatkan baiat nur iman dan nur kitab, maka dia akan ketemu akhirat adalah menjadi kenyataan di dunia. Sedangkan dunia yang lalu adalah seperti ibaratnya mimpi. Demikian disampaikan juga oleh Nabi. Baru kau mati, baru akan kau sadari bahwa selama ini kau cuma bermimpi di dunia. Dunia itu cuma fata morgana. Tapi bagi orang-orang yang terjebak di dunia, nyata. Orang nagih hutang nyata, anak istrinya nyata, semua nyata. Padahal itu cuma mimpi, itu tidak nyata, itu cuma fata morgana, virtual hologram. Sama seperti orang mimpi, saat mimpi nyata rasanya di alam mimpi. Dikejar anjing pun lari, akalnya pun berpikir supaya nggak bisa digigit anjing.
lompatlah, larilah, teriak-teriaklah, bisa jadi. Oh nyata saat dia mimpi dalam mimpi. Sama persis dengan alam nyata di alam nyata, kenyataan. Tapi si pemimpi begitu bangun dari tidurnya, oh tadi cuma mimpi toh. Nah seperti itu. Demikian dunia ini. Ketika kau ketemu technical atau teknik tinggi tarekatullah dan ketemu rukun syaratnya, rumusnya, kemudian aplikasinya, teknikalnya, maka kau pun berpeluang yang sama. Kau akan tersadar dari duniamu yang selama ini hanyalah mimpi, tapi selama ini kau kira sebagai kenyataan. Itu saja. Jadi bedakan, ada makna baiat menurut orang banyak, tetapi baiat sendiri yang sifatnya adalah fungsional, rukun syarat yang tanpa itu nggak mungkin orang bisa menembus akhirat. Maka yang nggak bisa naik kelas ya nggak pernah bisa naik SMA. Kalau kemampuannya hanya sampai SMP, bodoh dan tidak bisa naik kelas, maka setiap tahun ajaran baru ya tetap SMP saja, nggak pernah bisa masuk SMA. Tahun depan SMP lagi, tahun depannya lagi SMP lagi, depannya lagi SMP lagi. Itulah sebetulnya ruh yang belum bisa pulang. Sedangkan ruh itu nggak pernah mati, maka dia akan mengalami kematian, dihidupkan, kematian, dihidupkan, yang menurut agama lain disebut dengan reinkarnasi, yaitu kelahiran kembali meneruskan karma. Mudah-mudahan manfaat. Salam taklim marifat, salam kebangkitan tasawuf ilmiah yang kita urai semuanya dengan sudut pandang ilmiah, eksak, sains, dengan analog-analog yang mudah dipahami, bisa dimengerti, dengan nalar tinggi, dengan rujukan ilmu pasti, dan tentunya dengan dalil Quran dan hadis. Jangan lupa ikuti uraian ilmiah kami di FB, WA, YouTube, Instagram, Telegram, dan lain-lain. Dan bagi yang berniat serius ingin belajar, silahkan hubungi admin dan bantu share kemana-mana agar banyak saudara-saudara kita yang lain ikut tercerahkan. Jika engkau tidak baiat, lihat di Asr 52, engkau belum beriman, iman belum masuk dalam dirimu, kata Nabi. Maka belum ada perintah ibadah, karena perintah ibadah adalah bagi yang beriman, bukan bagi semua orang. Karena Allah tidak mungkin menyuruh makhluknya yang ada di dimensi relatif memaksakan diri kembali pulang ke alam yang mutlak. Relatif sampai kapanpun tidak bisa kembali kepada mutlak, kecuali relatif beserta unsur mutlak, faktor mutlak, maka dia beradaptasi untuk bisa kembali kepada alam mutlak, zat mutlak, keabadian mutlak. Itulah yang dimaksud dengan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang datang dari dia akan kembali kepada dia. Maksudnya adalah yang ada unsur dari dia atau beserta unsur dia yang berpeluang bisa kembali pulang kepadanya. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah, billahi ridwal inayah, ilahi anta maksudi, waridho kamar lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.